Kembali lagi di channel Biosains. Pada video pembelajaran kali ini, Biosains akan membahas materi tentang gerak tumbuhan tropisme. Apa itu gerak tumbuhan tropisme dan apa saja contoh tumbuhan yang dapat melakukan gerak tropisme? Untuk lebih jelasnya, silahkan simak penjelasan materi berikut ini. Gerak etionom. Berdasarkan sumber rangsangnya, gerak etionom dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Pada video pembelajaran kali ini, Biosains akan menjelaskan apa itu gerak tropisme. Gerak tropisme berdasarkan sumber rangsangnya dibedakan menjadi 5, yaitu kefototropisme, geotropisme, stigmotropisme, hidrotropisme, dan kemotropisme. Jadi, kelima gerak tropisme inilah yang akan Biosains bahas pada video kali ini. Silahkan disimak dengan cermat. Gerak tropisme. Apa itu gerak tropisme? Gerak tropisme adalah gerak yang terjadi karena adanya rangsang dari luar tumbuhan. Jadi, tumbuhan dapat melakukan gerak tropisme apabila terdapat rangsang yang berasal dari luar tumbuhan. Lalu, apa saja rangsangan yang berasal dari luar tumbuhan pada gerak tropisme itu? Yang pertama adalah gerak fototropisme, yaitu gerak yang terjadi karena adanya rangsang dari luar tumbuhan, yaitu berupa cahaya. Jadi, untuk gerak tropisme itu, rangsangan yang berasal dari luar tumbuhan itu berupa cahaya. Lalu, berdasarkan arah datangnya rangsang, gerak fototropisme dibedakan menjadi dua, yaitu ada gerak fototropisme positif, adalah gerak tumbuhan yang mendekati arah datangnya rangsang. Jadi, misalnya tumbuhannya itu di sebelah kanan, sumber cahayanya di sebelah kiri, maka lama-kelamaan ketika tumbuhan ini tumbuh dari kecil hingga besar, maka batangnya akan melengkung menuju ke sumber cahaya matahari. Jadi, pertumbuhan fototropisme positif itu gerak tumbuhannya itu melengkungnya tumbuhan ini atau dia mendekati arah datangnya rangsang. Lalu, yang kedua adalah gerak fototropisme negatif. Adalah gerak tumbuhan yang menjauhi arah datangnya rangsang. Jadi, jika kita perhatikan gambarnya, pada bagian ujung tumbuhannya itu dia bukannya mendekati ke sumber cahayanya, tetapi malah menjauhi sumber cahayanya. Kesimpulannya adalah gerak fototropisme itu rangsang dari luar tumbuhannya berupa cahaya. Lalu gerak fototropisme dibedakan menjadi dua berdasarkan arah datangnya rangsang, yaitu fototropisme positif dan fototropisme negatif. Kalau fototropisme positif, gerak tumbuhannya mendekati arah datangnya rangsang. Jadi tumbuhannya itu lama-kelamaan ketika tumbuh dia akan melengkung dan menuju ke sumber rangsang. Tetapi kalau fototropisme negatif, gerak tumbuhannya itu menjauhi sumber rangsangnya berupa cahaya. Jadi ketika dia tumbuh lama-kelamaan, bukannya tumbuhan ini melengkung ke arah sumber cahaya, tetapi malah membelakangi sumber cahayanya. Itulah gerak fototropisme positif dan negatif. Yang berikutnya adalah gerak geotropisme. Gerak geotropisme adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Gerak geotropisme ini rangsangannya berupa gravitasi bumi. Jadi, gravitasi bumi itu kan letaknya di pusat bumi atau di bagian bawah. Misalnya, ada seseorang yang melempar benda ke atas, maka benda tersebut pasti akan kembali ke bumi kembali atau semua benda yang dilempar ke atas akan jatuh kembali ke bawah. Kenapa? Karena terdapat gaya gravitasi bumi. Begitu pula dengan tumbuhan. Tumbuhan ketika tumbuh pada bagian akarnya pasti menuju ke pusat bumi, yaitu gravitasi bumi. Lalu, gerak geotropisme
juga dibedakan menjadi dua, yaitu ada gerak geotropisme positif adalah gerak akar menuju pusat bumi. Jadi, gerak akarnya ini menuju ke pusat bumi. Sedangkan yang berlawanan berarti gerak geotropisme negatif, yaitu gerak batang menjauhi pusat bumi. Nah, ini adalah contoh dari gerak geotropisme positif dan negatif. Ini adalah contoh praktikum hasil dari pertumbuhan biji jagung. Pada gambar yang pertama, biji jagung yang ditanam akarnya menuju ke pusat bumi, batangnya menuju ke atas. Tetapi pada bagian gambar yang kedua, biji jagung yang tumbuh ada bagian batang yang bengkok. Nih, di bagian sini itu batangnya terlihat bengkok dan akarnya juga bengkok. Lalu baru nanti setelah dia tumbuh beberapa hari, ada bagian akar yang menuju ke pusat bumi. Singkatnya, gerak geotropisme positif bagian akarnya langsung menuju ke pusat bumi, tetapi jika ada batang yang dia menjauhi pusat bumi atau mengalami pembengkokan terlebih dahulu, maka ini dinamakan gerak geotropisme negatif. Walaupun lama-kelamaan tumbuhan biji jagung ini akarnya akan menuju ke pusat bumi, yaitu mendekati gravitasi bumi. Ini adalah contoh dari gerak geotropisme. Selanjutnya yang ketiga adalah gerak tikmotropisme. Apa itu gerak tikmotropisme? Gerak tikmotropisme adalah gerak yang terjadi karena adanya rangsang berupa sentuhan. Jadi rangsangan pada tikmotropisme yang berasal dari luar tubuh tumbuhan itu berupa sentuhan. Contohnya apa? Contohnya adalah gerak melilitnya sulur. Sulur itu apa? Nah, silakan diperhatikan gambar berikut. Di sini ada tumbuhan, lalu tumbuhan ini bagian batangnya atau rantingnya itu ada yang melilit di bagian kayu yang di sampingnya. Nah, bagian yang melilit ini itu dinamakan sulur. Dan contoh lebih jelasnya ini dia. Ada tumbuhan yang dia nanti akan melilit di bagian batang yang tidak termasuk organ tumbuhan ini. Dan yang melilit ini itu namanya sulur. Sehingga contoh tumbuhan yang mengalami gerak tikmotropisme itu adalah labu, anggur, markisah, mentimun, kacang panjang, dan lain-lain. Jadi masih banyak tumbuhan yang memiliki sulur. Inilah contoh dari gerak tikmotropisme. Gerak tropisme yang keempat adalah gerak hidrotropisme. Apa itu gerak hidrotropisme? Gerak hidrotropisme adalah gerak pertumbuhan akar menuju sumber air. Jadi, kita sudah mengetahui bahwasanya akar itu adalah salah satu organ pada tumbuhan yang terletak di dalam tanah dan salah satu fungsinya adalah untuk mencari unsur hara dan mineral atau sumber air di mana nantinya akan digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Lalu pergerakan akar menuju sumber air ini namanya gerak hidrotropisme. Berdasarkan pergerakan akar menuju air itu ada dua gerak hidrotropisme, yaitu gerak hidrotropisme positif. Itu apa? Pertumbuhan akar mendekati sumber air dinamakan hidrotropisme positif. Jadi, apabila sumber air berada di sebelah kanan, maka tumbuhannya berada di sebelah kiri. Lalu nantinya pertumbuhan akar akan menuju ke sumber air atau mendekati sumber air. Perbelokan akar ini menuju atau mendekati sumber air dinamakan gerak hidrotropisme positif. Berarti lawannya apa? Hidrotropisme negatif. Gerak hidrotropisme negatif yaitu pertumbuhan akar menjauhi sumber air, disebut gerak hidrotropisme negatif. Sebaliknya, jika sumber air yang melimpah itu di sebelah kanan, lalu pertumbuhan akar malah ke sebelah kiri yaitu menjauhi sumber air, berarti perbelokan akar ke sebelah kiri menjauhi sumber air yang berada di sebelah kanan ini dinamakan gerak
hidrotropisme negatif. Jadi kesimpulannya adalah gerak hidrotropisme dibagi menjadi dua berdasarkan pergerakan akar menuju ke sumber air, yaitu hidrotropisme positif dinamakan gerak pertumbuhan akar yang mendekati sumber air, dan gerak hidrotropisme negatif, yaitu gerak pertumbuhan akar menjauhi sumber air. Inilah penjelasan gerak hidrotropisme. Gerak tropisme yang kelima yaitu gerak kemotropisme. Apa itu gerak kemotropisme? Gerak kemotropisme adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh zat kimia. Jadi, salah satu faktor tumbuhan melakukan pertumbuhan dan perkembangan dan kelangsungan hidupnya adalah dengan dipengaruhi oleh zat kimia. Misalnya, ini adalah tumbuhan yang ditanam oleh seorang petani, di mana petani akan mendapatkan hasil dari buah ini dengan cara merawatnya, dengan cara memberikan pupuk yang mengandung zat kimia. Zat kimianya ini ada apa aja? Zat kimia N nitrogen, H hidrogen, K kalium, C karbon, Ca kalsium, Mg magnesium, di mana zat kimia ini itu termasuk ke dalam unsur hara makro yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Jadi, singkatnya adalah walaupun gerak kemotropisme ini sulit diamati karena banyak bergerak ya di bagian akarnya, tetapi yang dapat kita pahami bahwasanya di sini unsur haranya yaitu unsur hara makro berupa zat kimia. Zat kimia ini biasanya terdapat di pupuk dan obat yang digunakan oleh petani dalam mengurus tanamannya agar dapat tumbuh dan berkembang sehingga nantinya akan mendapatkan hasil panen yang melimpah bagi seorang petani tersebut. Inilah penjelasan gerak kemotropisme. Terima kasih telah menonton video pembelajaran biosains. Jangan lupa dukung terus channel biosains dengan cara menekan tombol like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, serta subscribe channel YouTube biosains agar channel video pembelajaran ini dapat terus berkembang menjadi lebih baik ke depannya. Sekian, terima kasih.